Berikutnya kami persilahkan ada dari jamaah yaitu Mas Ilham Novanto yang akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Pak Ustadz mau tanya, bagaimana cara menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di kalangan anak muda zaman sekarang? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Riza. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Sekiranya Muhammad hatimu kasar, tabiatmu kasar, jiwamu keras, maka orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Berarti proyek akhlak itu adalah proyek untuk membangun semua kehidupan, termasuk membangun generasi muda. Bagaimana membangun generasi muda? Yang pertama, kita membutuhkan contoh. Karena anak-anak muda sekarang itu nggak suka diperintah tapi suka dengan melihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka kita harus tanamkan sebuah sikap-sikap contoh yang berafiliasi kepada akhlak dalam kehidupan dan sekitar kita. Itu yang harus kita lakukan. Contoh yang terdekat itu dari orang tuanya dong, ya enggak? Anak-anak muda ini tidak akan bisa lepas di lapangan, tidak akan siap lepas di lapangan sebelum potensi akhlak itu dibentuk dari rumah, ya enggak? Bagaimana caranya? Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinin. Ajari anakmu salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukullah anakmu apabila tidak salat pada usia 10 tahun. Pertanyaannya, di orientationnya kenapa salat? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salatlah yang bisa membangun akhlak. Karena salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, qad aflaha wa anjaha. Semua urusannya baik, termasuk akhlaknya tocer. Tapi kalau sudah sholatnya berantakan, sudah kelihatan Pak, hidup Anda akan berantakan, akhlak keluarga Anda akan berantakan, anak-anak Anda pasti berantakan karena sholat yang tidak becus. Kok gue emosi? Enggak juga. Ibu, maka pembentukan karakter akhlak anak muda ini dimulai dari keluarga. Bukankah suami istri punya tanggung jawab yang tertata dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Berarti satu potensi yang ditanamkan Allah, karakter pembentukan anak-anak muda ini sebelum siap diterjunkan di lapangan, maka harus digoreng di rumahnya. Maka peranan orang tua yang wajib memberikan contoh kepada anak-anak kita agar akhlaknya betul-betul baik. Hal inilah yang menjadi PR kita semuanya. Bagaimana generasi muda itu akan baik? Pertama dibentukkan di rumahnya. Bapak nggak bisa menitipkan anak di pesantren Pak. Pesantren itu institusi luar. Terus Bapak ujuk-ujuk pengen anak soleh dari pesantren. OMG, hello. Anda yang bertanggung jawab sebelum menyerahkan anak ke pesantren. Anda lah yang membentuk karakternya. Orang tuanya yang menanamkan jiwa karakternya sebelum diserahkan kepada institusi sekolah di luar. Ibu, apakah ibu sudah sesoleh Hajar? Sebaik Khadijah? Insya Allah on the way ya. Dari rahim yang baik melahirkan anak yang taat. Ismail tidak akan hebat
kalau tidak lahir dari rahim seorang istri yang bernama Hajar. Nabi Isa tidak akan baik kalau tidak lahir dari seorang rahim wanita yang bernama Siti Maryam. Maka akhlak akan terbentuk dari tabiat orang tuanya, karena disinilah awal pembentukan generasi muda menjadi syabbun nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang taat kepada Allah. Semoga insya Allah anak-anak kita berakhlak. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Riza. Mudah-mudahan kita semuanya para orang tua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.